Perkenalkan, namaku Dina Francisca dengan nomor pokok mahasiswa 2116051049, kelas reguler A, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung, tepatnya jurusan Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2021. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai penggunaan e-money, khususnya pada 3 e-money, yaitu terdiri dari Livin by Mandiri, Brimo, dan ShopeePay. Langsung aja kita ke penjelasan dan contoh dari masing-masing penggunaan e-money tersebut. Yang pertama ada e-money Livin by Mandiri. Di Livin by Mandiri ini ikonnya seperti ini. Teman-teman bisa klik icon tersebut. Selanjutnya ini tampilan setelah teman-teman klik icon Livin by Mandiri. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Teman-teman akan diarahkan untuk login ataupun memanfaatkan menu-menu yang ada di bawah icon login atau disebut fast menu. Kemudian pada bagian bawah fast menu, teman-teman ditawarkan promo-promo dari Livin by Mandiri. Selanjutnya saya memilih icon login dengan klik icon tersebut dan diarahkan untuk memasukkan password sesuai dengan password yang dimiliki masing-masing. Setelah memasukkan password, teman-teman bisa klik login, ataupun jika teman-teman lupa password dari Livin by Mandiri akun teman-teman bisa klik lupa password dan mengikuti arahan dari Livin by Mandiri selanjutnya. Setelah itu, jika teman-teman sudah login, maka tampilannya akan seperti ini. Pada bagian beranda atau promo akan ditampilkan nama pemilik rekening atau nama teman-teman. Kemudian di bawahnya ada fitur-fitur yang ditawarkan lainnya seperti transfer rupiah, bayar, top up, e-money, suka, transfer falas, QR bayar atau QRIS, investasi, setor tarik, dan layanan cabang. Selanjutnya di bawah fitur-fitur ini teman-teman bisa melihat ada fitur lain yaitu tabungan dan deposito. Di sampingnya ada icon seperti mata tertutup dengan tulisan di sampingnya itu saldo. Jika teman-teman klik, maka icon matanya akan berubah menjadi icon mata terbuka dan teman-teman bisa melihat saldo teman-teman pada kolom di bawah yang ada gambar kartu debit yang teman-teman punya. Kemudian di sampingnya lagi ada icon edit di mana teman-teman bisa mengubah PIN atau password. Jika teman-teman ingin, teman-teman bisa langsung klik icon edit tersebut. Seperti yang disebutkan sebelumnya, di bawah tabungan dan deposito ini terdapat rekening yang teman-teman punya dengan gambar kartu debit ataupun kartu kredit yang teman-teman punya itu sendiri. Selanjutnya, jika teman-teman scroll ke atas, teman-teman bisa melihat fitur yang ditawarkan berupa e-wallet. Di sini teman-teman bisa menghubungkan e-wallet yang teman-teman punya seperti GoPay, Dana, ataupun Link Aja dan lain sebagainya ke Livin by Mandiri. Jadi teman-teman bisa mengakses keduanya tanpa perlu membuka kedua aplikasi tersebut. Kemudian jika teman-teman scroll kembali ke atas, masih pada bagian beranda atau home, teman-teman bisa melihat fitur buka simpanan lainnya. Jadi jika teman-teman belum mempunyai simpanan ataupun ingin memiliki simpanan lainnya di Livin by Mandiri ataupun Bank Mandiri, teman-teman bisa menggunakan Livin by Mandiri ini untuk membuka simpanan. Misalnya untuk tabungan rencana, ataupun deposito, sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing ya.
Kemudian kita bergeser ke icon sebelah beranda atau home, yaitu promo. Teman-teman bisa mendapatkan promo ataupun tawaran menarik dari Livin by Mandiri ini yang meliputi fashion, gaya hidup, dan lain sebagainya yang dapat teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman. Kemudian bergeser lagi pada sebelah kanan promo, yaitu pesan. Pada bagian pesan ini, teman-teman memiliki dua pilihan, yaitu notifikasi dan status transaksi. Pada bagian notifikasi berisi pemberitahuan ataupun pesan dan informasi dari Bank Mandiri, sedangkan pada bagian status transaksi, teman-teman dapat melihat status dari transaksi yang telah teman-teman lakukan, apakah berhasil, sedang diproses, ataupun gagal, dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah pesan ada pengaturan. Pada bagian pengaturan ini terdapat beberapa layanan yang terdiri dari fitur tanpa login, yaitu ada instant access. Kemudian ada layanan akun yang terdiri dari nama panggilan, email, bahasa, dan pengkinian data. Dan juga layanan fitur yang terdiri dari proxy untuk BI Fast, sumber dana QR bayar, dan terima tagihan. Kemudian pada layanan keamanan terdapat PIN, password, transaksi tanpa PIN, dan ubah nomor handphone. Selanjutnya pada layanan kartu terdapat kartu debit dan kartu kredit. Selanjutnya pada layanan informasi terdapat fact dan tentang Livin by Mandiri. Dan yang terakhir terdapat pilihan logout. Selanjutnya saya akan memberikan contoh terkait penggunaan aplikasi ataupun e-money Livin by Mandiri ini dengan contoh transaksi. Teman-teman bisa membuka menu beranda atau home, kemudian terdapat fitur transfer rupiah. Teman-teman dapat klik icon tersebut. Setelah klik icon tersebut, layar teman-teman akan menampilkan seperti ini. Jika teman-teman pernah melakukan transfer terhadap suatu rekening dan menyimpannya ke dalam daftar transfer, teman-teman bisa langsung mengklik rekening tersebut yang telah teman-teman tambahkan dalam daftar transfer. Namun jika belum, maka teman-teman bisa klik icon transfer ke penerima baru. Maka setelah itu tampilannya akan seperti ini. Terdapat dua pilihan, yaitu rekening dan proxy. Jika teman-teman memilih rekening, maka teman-teman bisa melakukan transfer dengan nomor rekening, dan jika teman-teman memilih proxy melalui BI Fast, maka teman-teman dapat melakukan transfer dengan nomor handphone. Pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh transfer melalui nomor rekening. Teman-teman bisa mengisi nama bank tujuan dan juga nomor rekening tujuan. Jika sudah, maka teman-teman dapat klik tombol lanjutkan. Selanjutnya tampilan layar teman-teman akan seperti ini. Teman-teman bisa mengisi nominal dengan minimal nominal Rp10.000, kemudian mengisi metode transfer yang teman-teman gunakan, serta tujuan transaksi. Setelah itu teman-teman bisa klik tombol lanjutkan. Akan muncul pop-up pada layar handphone teman-teman seperti ini untuk konfirmasi transfer. Teman-teman harus memastikan data yang ditampilkan sudah benar. Jika sudah benar, maka teman-teman dapat klik tombol lanjut transfer. Setelah itu teman-teman akan diarahkan untuk menginput PIN sebagai validasi keamanan. Terakhir, teman-teman akan mendapatkan tampilan layar seperti ini sebagai bukti bahwa transfer teman-teman sudah berhasil. Penjelasan dan contoh dari penggunaan aplikasi sebelumnya telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan dan contoh penggunaan aplikasi kedua
atau e-money yang kedua yaitu Brimo dari Bank BRI. Dapat dilihat ini merupakan icon dari aplikasi Brimo itu sendiri. Teman-teman bisa klik icon tersebut. Seperti ini tampilan utama atau tampilan pertama dari aplikasi atau e-money Brimo. Terdapat flash menu yang terdiri dari layanan catatan keuangan, Breezy, dompet digital, dan pulsa atau data. Jika di-scroll ke samping, maka layanannya akan bertambah meliputi QRIS dan setor tunai. Layanan pada flash menu ini dapat digunakan tanpa perlu login ke aplikasi Brimo. Namun jika teman-teman perlu masuk ke dalam aplikasi Brimo, maka teman-teman dapat mengklik tombol login. Kemudian teman-teman akan diarahkan untuk mengisi username dan juga password. Setelah itu, ini adalah tampilan yang akan ditampilkan pada layar handphone teman-teman. Pada bagian atas terdapat icon lonceng atau notifikasi, di mana icon tersebut akan terhubung pada aktivitas dari rekening teman-teman. Kemudian di sampingnya terdapat icon pusat bantuan, di mana teman-teman dapat menggunakannya untuk mengkonsultasikan masalah dari rekening ataupun akun yang teman-teman punya pada e-money Brimo ini. Kemudian pada bagian bawah dari icon notifikasi dan pusat bantuan terdapat tampilan saldo rekening utama milik teman-teman pribadi. Jika teman-teman klik icon mata yang ada garis miringnya, maka teman-teman dapat melihat saldo rekening yang dimiliki. Dan jika teman-teman memiliki rekening lain, teman-teman dapat klik tombol rekening lain dan menggantinya dengan rekening lain yang teman-teman punya untuk mendapatkan informasi. Setelah itu di bagian bawah saldo rekening utama terdapat berbagai fitur atau layanan yang terdiri dari tarik tunai, transfer, Breezy, dompet digital, pulsa atau data, Briva, listrik, dan lainnya. Kemudian di bawah fitur-fitur tersebut terdapat fitur atau layanan dompet digital yang dapat teman-teman hubungkan ke e-money Brimo ini, seperti GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Kemudian jika teman-teman scroll ke atas, maka teman-teman akan ditampilkan layanan berupa catatan keuangan yang terdiri dari pemasukan dan pengeluaran teman-teman, dan didapatkan selisih dari pemasukan dan pengeluaran, sehingga teman-teman dapat memanajemen keuangan dari rekening yang dimiliki. Kemudian pada bagian bawah catatan keuangan terdapat layanan berupa promo yang ditawarkan oleh Brimo. Selanjutnya bergeser pada sebelah kanan dari home atau beranda itu sendiri, yaitu mutasi. Teman-teman dapat melihat mutasi dari rekening yang teman-teman miliki sesuai dengan rentang waktu yang teman-teman pilih. Kemudian pada bagian mutasi ini juga terdapat fitur atau layanan e-statement. Dalam fitur e-statement ini, teman-teman dapat membuat pernyataan tanpa perlu datang ke kantor cabang, sehingga membuat pernyataan lebih fleksibel. Kemudian di samping bagian mutasi terdapat QRIS yang terhubung dalam Brimo, yang dapat mempermudah transaksi dengan melakukan scan pada QR Code. Kemudian di samping QRIS terdapat icon aktivitas, di mana aktivitas ini akan mencatat segala kegiatan yang dilakukan pada rekening pemilik atau teman-teman. Kemudian pada bagian terakhir yaitu akun, di sini akan ditampilkan mengenai akun dari rekening teman-teman dengan nama pemilik. Kemudian di bawahnya terdapat
layanan pengaturan yang terdiri dari fast menu yang ada pada bagian awal, kemudian ada keamanan, update rekening, dan chat banking. Selanjutnya, pada bagian bantuan terdapat syarat dan ketentuan, pusat bantuan, dan kontak kami. Kemudian bergeser ke atas, terdapat layanan informasi yang berisi info kurs, info saham BRI, lokasi ATM BRI di seluruh Indonesia, serta lokasi kantor BRI di seluruh Indonesia. Selain itu juga terdapat tombol logout sehingga akun yang masuk pada aplikasi Brimo dapat dikeluarkan demi keamanan dari akun pemilik. Lalu pada contoh dari penerapan aplikasi atau e-money Brimo ini, saya akan memberi contoh pada kegiatan atau penerapan transfer. Pertama, teman-teman dapat klik tombol atau icon transfer yang berada di bawah saldo rekening utama. Kemudian tampilan seperti ini akan mengarahkan teman-teman untuk memilih bank tujuan yang akan teman-teman kirim beserta metode transfer serta nomor rekening tujuan. Setelah itu, teman-teman dapat klik tombol lanjutkan. Tampilan selanjutnya akan mengarahkan teman-teman untuk mengisi nominal transfer dengan jumlah yang teman-teman inginkan dan minimal nominal sebesar Rp10.000 serta memilih sumber dana dari rekening yang teman-teman miliki. Setelah klik tombol transfer, teman-teman akan diarahkan untuk menginput PIN atau sandi dari kartu debit atau rekening yang teman-teman miliki. Kemudian teman-teman akan memiliki tampilan layar seperti ini yang menunjukkan bahwa transaksi atau transfer telah berhasil. Masuk pada e-money terakhir yaitu ShopeePay. Teman-teman dapat menggunakan e-money ini pada aplikasi Shopee dengan icon atau lambang seperti ini yang dapat berubah-ubah sesuai dengan promo ataupun penawaran khusus yang biasanya Shopee lakukan setiap bulan seperti 10/10 saat ini. Teman-teman dapat mengklik aplikasi Shopee untuk menggunakan ShopeePay. Teman-teman dapat klik icon ini pada bagian rekomendasi atau icon ini pada bagian saya. Teman-teman akan diarahkan pada tampilan layar seperti ini. Jika teman-teman mendaftarkan e-money ShopeePay ke dalam ShopeePay Plus, maka tampilannya akan seperti ini dengan tambahan icon plus di belakang tulisan ShopeePay. Kemudian di samping tulisan ShopeePay Plus, maka terdapat icon QRIS, icon berupa pertanyaan, dan juga pengaturan. Selanjutnya pada bagian bawah terdapat jumlah saldo yang teman-teman miliki dalam ShopeePay yang dapat dilihat, serta pada bagian sampingnya terdapat jumlah koin yang teman-teman miliki yang biasanya dapat ditukarkan dengan potongan terhadap pembelian yang teman-teman lakukan. Selain itu, pada bagian bawahnya terdapat layanan berupa isi saldo, bayar, transfer, kode bayar, transfer bank, minta dana, ShopeePay Letter, ShopeePay sekitarmu, pinjam, investasi pasar, reksadana, daftar jadi merchant, dan asuransi. Kemudian pada bagian bawahnya lagi terdapat fitur atau layanan si bank yang merupakan layanan terbaru dari ShopeePay. Selanjutnya, jika teman-teman scroll ke atas, maka terdapat layanan berupa promo yang ditawarkan oleh ShopeePay, serta layanan berupa transaksi terakhir yang teman-teman lakukan. Maka teman-teman dapat mengetahui apa saja transaksi yang dilakukan di beberapa detik terakhir ataupun hari sebelumnya. Kemudian melihat lebih dalam pada layanan yang ditawarkan oleh pengaturan pada ShopeePay, maka layanan tersebut meliputi proxy BI Fast, metode pembayaran yang terhubung,
langganan pembayaran, aplikasi atau layanan resmi, PIN dan autentikasi biometrik, upgrade ke Shopee Pay Plus, kebijakan kami, serta pusat bantuan dari Shopee Pay. Kemudian masuk pada penerapan atau contoh dari penggunaan Shopee Pay ini. Pada contoh kali ini saya akan memberikan contoh dari pengisian saldo pada Shopee Pay, di mana berbeda dari contoh penerapan e-money sebelumnya pada transaksi. Untuk mengisi saldo Shopee Pay, teman-teman dapat klik icon isi saldo yang berada di bawah jumlah nominal saldo yang teman-teman miliki. Kemudian teman-teman akan diarahkan pada tampilan di mana teman-teman akan memilih tempat teman-teman akan mengisi Shopee Pay. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisi Shopee Pay di Alfamart. Teman-teman dapat pilih dan klik konfirmasi. Setelah itu tampilan layar teman-teman akan seperti ini dan teman-teman dapat mengisi saldo Shopee Pay melalui nomor handphone yang tertera. Sekian penjelasan dan contoh penerapan ketiga e-money yang terdiri dari Livin by Mandiri, Brimo, serta Shopee Pay yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih.